hul mauta wa yurikum wa yurikum. Rinya apa ya Pak? Wa yurikum wa yuri wa yuri wa yurikum itu ayatihi la'al la'al la'allakum. Ya, ya silakan. Berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ببعضها لا فقلنا كذلك يحيي الله. Lanya apa aja? Yuhyillahul mauta. Lanya apa aja? La mauta wa yurikum ayatihi ayat aina taqi qaf taqilun. Alhamdulillah. Lanjut Ibu Yufrisal silakan. Nope. Ribu. Jangan nada, bukan kol-kolah dia. Nope. Ri tahan. Nope. Ri. Jangan nada, enggak boleh ada kol-kolah. Masih ada tudanya. Faqul nope. Ribu. Betul. Yuhyil. Ha yuhyil. Coba yuh. Yuh illahu. Lanya panjang. Lahu. Yuh ada haknya. Yuh. Lanya panjang. Yuh ain la'al qaf ta'qi. Alhamdulillah, enak ya suaranya, kencang, bagus. Oke, lanjut sebelahnya silakan.
Ha bu, yuh ya. Alhamdulillah, bagus bacanya. Berikutnya silakan. Dot bu, ya, bi ba'dhiha. Ha bu berasa yuh, ya, yuh. Tadi ibu nafas di ayatihinya ya. Ayatihi nafas dulu baru la'allakum ya. Jangan bu, jangan curi nafas. Ulang wa yurikum. Ain la'al. Iya, terima kasih. Lanjut sebelahnya. Hu bi ba'dhiha, hu-nya pendek. Ya. Bu-nya panjang. Buh. Mauta, jangan ibu buru-buru. Mauta enggak usah buru-buru, Bu. Mauta, jangan mauta, enggak usah ya. Mauta gitu ya. Ulang dari kadzalika. Qabbu ta'qi ya. Alhamdulillah. Berikutnya lanjut. Mimi. Alhamdulillah, bagus bacanya. Lanjut sebelahnya silakan. Berikutnya silakan. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, sama-sama kita ulang supaya lebih mantap bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulna idribuhu bi ba'dihha. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم.
Lanjut ke makna perkata. Faqulna artinya maka kami berfirman. Siapa di sini yang berfirman? Allah Subhanahu wa taala. Idribuhu, pukullah ia. Idrib, pukul. Idribu, wow banyak, berarti banyak ya yang disuruh di sini. Pukullah kalian semuanya. Iya, hu itu iya. Bi ba'dihha, dengan sebagiannya. Ba'dun ya. Bi ba'dihha, dengan sebagiannya. Kadzalika, demikianlah. Yuhyi, hayat, apa hayat? Yuhyi, menghidupkan. Allahu, oleh Allah. Al-mauta, orang yang sudah mati. Mauta itu mati. Wa yurikum, dan dia memperlihatkan. Wa yurikum, dan dia memperlihatkan. Ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya. Ayat itu tanda-tanda. Ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya. La'allakum, agar kalian ta'qilun, menggunakan akal. Ta'qilun, kalian menggunakan akal. Itu makna perkata. Makna per ayatnya, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Quran surat Al-Baqarah ayat 73. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah berfirman pada kalian semua, pukullah mayat sekarang juga dengan sebagian anggota dari badan sapi betina. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mayat yang mati seketika hidup kembali tidak disangka, memberitahu pelaku pembunuhnya yang tidak lain keponakannya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Demikianlah Allah Ta'ala menghidupkan dengan kuasanya manusia yang tak bernyawa, hidup kembali sekejap mata. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin. Inilah bukti dari kuasanya hidup kembali di atas dunia, walaupun manusia tak bernyawa, meninggal sudah sangat lama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin. Saat kebangkitan manusia pada hari kiamat nantinya, semua manusia bangkit bersama
dari masing-masing kuburnya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah. Berarti sudah terjawab ya, mengapa Allah memerintahkan kepada kaum Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina, bukan kambing gitu ya, bukan kebo. Tujuannya apa? Untuk memutus kesyirikan di sini, karena sebelumnya mereka telah menyembah anak patung sapi, anak sapi. Nah, supaya di sini tidak terjadi lagi kesyirikan itu, bahwa sapi itu bisa dipotong, sapi itu bisa dibunuh, bukan Tuhan. Makanya diajarkan di sini oleh Allah kepada Nabi Musa, jangan jadikan sapi itu sebagai sesembahan, karena bisa mati, ya, bisa hancur. Itu hikmahnya. Nah, setelah terjadi suatu dialog yang panjang, perdebatan yang panjang, pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak dari kaum Bani Israel tentang sapi apa yang mesti disembelih. Perintah pertama, sembelihlah sapi betina. Titik. Tetapi kaum Bani Israel itu menganggapnya Nabi Musa ngeledek, bercanda atau ngolok, ngejek. Karena rupa-rupanya orang Bani Israel itu sepertinya meremehkan, tidak masuk di akal katanya. Orang kita mau mencari siapa pelaku pembunuhan orang yang meninggal, kenapa mesti motong sapi katanya. Jadi ada secara akalnya katanya nggak nyambung. Tapi kata Nabi Musa, ini Allah yang nyuruh. Kalau Allah yang nyuruh nggak usah banyak argumen, ya, nggak usah nyocok-nyocokin. Kalau Allah yang nyuruh itu yang sudah terbaik. Kan kalau Allah yang nyuruh, sikap kita apa? Sami'na wa ata'na. Disuruh puasa sebulan puasa, gak usah nanya-nanya. Kenapa sih puasa, capek, lapar, gak usah, puasa aja. Disuruh sholat 5 waktu, ya sholat. Gak usah nanya-nanya kenapa sih sholat, ganggu kerjaan kita. Capek wudhu lagi, ya. Sholat lagi, gak usah ya. Kalau Allah yang nyuruh, itu pasti untuk kebaikan kita bersama. Gak mungkin Allah menipu kita, gak mungkin Allah mencelakakan kita, gak mungkin. Pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Tapi rupa-rupanya kaum Bani Israil gak begitu. Dia pakai akalnya yang bodoh itu. Ngapain sih harus motong sapi katanya. Lalu nanya lagi, sapinya yang jenisnya bagaimana, ya, warnanya bagaimana, umurnya bagaimana, semua ditanyakan. Terus sapi itu dipakai bajak sawah enggak? Memang kelihatannya kayak ngada-ngadain. Itu memang kalau orang ogah-ogahan, banyak pertanyaan, banyak alasan. Tapi orang yang berjiwa patuh, taat, apalagi yang nyuruh ini nabi, ya, guru-guru kita orang soleh, yang gak pakai nanya-nanya, ya jamaah ya, kerjakan segera. Seperti pemimpin upacara ketika melaporkan, laksanakan. Nah, apa katanya? Siap laksanakan. Itu contohnya. Sehingga pembinaan kegiatan upacara itu berlangsung sukses karena kepatuhan dari pimpinannya yang memimpin kegiatan upacara.
Nah, karena demikian beratnya kriteria yang mesti didapatkan dari sapi tersebut, sapi diriwayatkan di sini, mereka mencari ke sana kemari, ya, keluar masuk kampung desa cara kita selama 40 tahun, bayangkan coba, untuk mendapatkan sapi yang spesial itu, yang enggak cacat, yang enggak belang, yang enggak pernah bajak sawah, coba. Hampir putus asa dan hampir tidak mendapatkannya. Ada satu sapi, ya, di mana sapi ini sesuai dengan apa yang ditentukan, dikriteriakan. Tapi orang ini nggak mau menjualnya karena saking sayangnya. Ini sapi langka ini, sapi yang sangat bagus ini, mulus, ya, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, pokoknya cakep deh, bersih. Tapi dirayu terus oleh orang Bani Israil ini, tolonglah Pak, kami udah capek nih, udah 40 tahun nyari sapi nih, kemana-mana udah lelah, udah capek, tolonglah. Ya, enggak mau katanya. Saya bayar berapa aja deh, katanya. Sanggup, siap. Akhirnya dijual juga, akhirnya nyerah. Ya, dibeli dengan harga emas, ya, emas harga kulit sapinya. Ya, kalau ditimbang berapa tuh kulit sapi, dibayar dengan emas. Ya, subhanallah tuh. Tapi demi mendapatkan sapi tersebut, orang Bani Israil, ya, terpaksa membelinya. Kemudian singkat cerita, langsung sapi itu di hadapan Nabi Musa disembelih. Lalu sebagian dagingnya, ada yang menyebutkan bagian daging pahanya, disuruh untuk memukul mayat yang sudah meninggal lama itu, yang sudah dikubur lama 40 tahun, bayangin ya. Disuruh pukul, dibongkar pukul. Singkat cerita, mayat ini hidup kembali, ya, hidup kembali nih yang sudah lama meninggal. Lalu menceritakan, memberitahukan, oh ternyata yang membunuh saya adalah keponakan saya sendiri. Alasannya ingin mendapatkan harta warisan. Rupanya keponakan saya satu-satunya ini menginginkan sekali agar harta yang saya miliki itu segera berpindah ke dia. Padahal sebenarnya nggak akan kemana itu. Ya, harta benda itu pasti akan menjadi milik dia. Karena saya udah nggak punya siapa-siapa di sini. Tapi karena hasutan setan, keponakan itu keburu nafsu, ingin cepat-cepat dapat harta warisan, lalu membunuh pamannya sendiri. Ini kan atas desakan orang-orang, selalu ada yang menghasut. Ini ada kelompok yang menghasut keponakannya ini untuk membunuh pamannya sendiri. Ini yang berlaku, yang kita lihat selama ini, nggak jauh beda ya kasusnya ya. Dulu waktu kecil anak ini nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, hidup bersama orang tuanya atau pamannya. Begitu sudah dewasa, sudah besar, ada orang-orang yang ingin harta benda milik orang tuanya atau pamannya, ingin dapat bagian, lalu dihasut itu harta benda orang tua atau pamanmu tuh, buruan ambil, nanti kamu nggak kebagian dah. Jadi selalu ada pembisik. Akhirnya anak ini yang tadinya polos dirayu, ya, dimotivasi, lalu timbul hasrat untuk merebut harta warisan keluarganya sendiri dengan cara yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang terjadi juga di tempat lain. Ada yang sudah meninggal lama, lalu karena ada hasutan dari kiri kanan, merasa berhak menerima warisan tersebut. Lalu secara hukum mungkin nggak berhak, karena jauhnya keterkaitan antara keluarganya. Mungkin ngaku
saudara atau ngaku cucu tapi sudah lama. Bahkan tanah tersebut mungkin sudah diperjualbelikan. Tapi karena ingin mendapatkan kekayaan itu, ya biasanya menyewa pengacara, naudzubillah, untuk merebut kekayaan orang-orang yang sebenarnya tidak ada hak bagi orang yang menggugatnya. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada anak cucu kita. Semoga mereka semuanya dijaga oleh Allah. Iman Islamnya jangan sampai mencari-cari sesuatu yang dilakukan secara tidak islami, yang menyebabkan terjadinya suatu korban atau suatu masalah yang tidak enak dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, di sisi lain, dengan kejadian ini pelajaran yang ditunjukkan kepada kaum Bani Israil dan kepada kita. Demikianlah Allah akan membangkitkan, menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Demikian mudahnya ya. Langsung diperlihatkan di depan mata, ternyata orang yang sudah mati lama bisa hidup kembali. Cuma ini bedanya, kalau ini yang meninggal ini sekedar memberitahu pelaku pembunuhannya lalu mati kembali. Nah, nanti kita dibangkitkan oleh Allah ketika pada hari kiamat semua umat manusia dibangkitkan dari alam kubur. Tinggal dipanggil tuh mayat-mayat oleh Allah Ta'ala dengan kun fa yakun. Maka semua akan keluar dari kuburnya masing-masing untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarannya ya tergantung amalnya ya. Kalau amalnya banyak yang termasuk amal soleh, maka bangkitnya dalam keadaan bercahaya, bangkitnya baik-baik. Tapi kalau selama di dunia banyak keburukan, kejahatan yang dilakukan, maka bangkitnya pun berbagai macam keadaan. Ada yang bangkit mukanya muka kambing, naudzubillah ya. Mungkin dulu waktu di dunia suka ngembek kali ya. Suka ngembek, suka ngeluh, ngembek aja ya. Kurang aja. Ada yang dibangkitkan dalam bentuk muka monyet, ya mungkin orang serakah ini. Ada yang dibangkitkan dalam muka ular, ya mungkin ini muka suka matok ya. Suka ganggu, suka matok. Ya. Macam-macam kelihatan berbagai macam model kebangkitan sesuai dengan amal perbuatan manusia. Insyaallah kalau jamaah Masjid Tawabin bangkitnya baik-baik ya, dalam keadaan bercahaya, bersinar, harum, karena selama di dunia sibuk dengan amal soleh, rajin ngaji seperti ini. Insyaallah ini menjadi cara kita untuk menghadapi kebangkitan nanti dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perlunya kita mengejar mati husnul khotimah ya, agar kebangkitan kita nanti kebangkitan yang baik-baik, jangan kebangkitan yang hina ya, berdarah-darah ya, jijik melihatnya. Manusia kelihatannya badannya manusia tapi mukanya muka hewan, jangan sampai. Nah, untuk dapat husnul khotimah ini kan harus berjuang kita, susah payah. Pertama, kita harus jaga iman Islam kita. Kedua, kita jaga ibadah kita, jangan kendor. Ketiga, jaga sikapnya, jaga akhlaknya. Tidak boleh kita menghina, memfitnah, ya, berlaku jahat, berperilaku buruk. Karena percuma juga jamaah sekalian, kita rajin ngaji, rajin sholat, tapi mulut kita loh gak bisa dijaga, gak bisa direm. Masih mencaci, masih memaki, masih memfitnah, macam-macam. Ini bahaya ini. Sangat disayangkan ya. Kalau kita pengen mati husnul khatimah, hablum minallahnya beres, hablum minannas beres. Kepada Allahnya aktif ibadah, kepada semua manusia juga menjaga akhlakul karimah, ucapannya dijaga. Ya, kalau selama ini mungkin kita asal ngomong, coba belajar
Bicaralah yang baik-baik kata Nabi atau diam. Daripada ngomong nyakitin orang lebih baik diam, itu lebih selamat. Gak usah ngomong-ngomong seharian gak apa-apa. Daripada ngomongnya membawa dosa, karena bahaya ini. Tapi salah juga ya kalau diam ya, capek ya. Silakan ngomong, gak berhenti-berhenti, tapi ngomongnya ya bermanfaat. Baca Qur'annya, berzikir, nasihatin anaknya baik-baik, ngomong dengan tetangga kiri kanan baik-baik, enak. Insya Allah ketika meninggal nanti kita husnul khotimah. Insya Allah banyak yang menyolatkan kita. Amin. Banyak yang mendoakan kita. Banyak yang ngangenin kita karena kita selama di dunia telah menunjukkan amal soleh. Ya, demikian. Jadi pelajaran yang didapatkan di sini itulah contoh betapa mudahnya Allah SWT membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia, walaupun sudah meninggal bertahun-tahun, ribuan tahun, jutaan tahun yang lalu. Seperti ini jamaah, seperti tanah yang tandus, kering kerontang karena musim kemarau yang panjang jamaah ya. Kan mati tuh, tumbuh-tumbuhan mati, rumput mati. Tapi begitu hujan turun jamaah ya, hujan turun beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian tumbuhlah rumput, tanaman pun tumbuh dengan suburnya. Itu contohnya. Tanah yang mati bisa hidup, bisa subur. Bahkan tanaman-tanaman, pohon, rumput bisa hidup kembali. Mereka contohnya, orang sudah meninggal lama bisa hidup kembali, dibangkitkan nanti ketika kita berada di alam kubur, lalu dibangkitkan menuju padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi sesungguhnya jamaah, hidup kita di dunia ini amat sangat singkat. Dan kehidupan yang sebenarnya ketika orang sudah mulai berada di alam kubur. Itu kehidupan yang sebenarnya. Gak akan mati-mati. Belum lagi dibangkitkan, belum lagi dijemur tuh di padang mahsyar. Entah berapa ribu tahun, ratus tahun gak tahu. Ya, semoga nanti dijemurnya kita mendapatkan naungan Al-Quran. Nanti Quran yang kita baca itu menaungi kita. Orang kepanasan, keringat bercucuran memenuhi tubuhnya, kita adem karena selalu membaca Al-Quran. Makanya Quran ini manfaatnya dunia akhirat jamaah. Benar. Nanti di alam kubur malaikat nggak berani menyiksa kita. Karena di dalam kepala kita ini ada isinya Al-Quran. Dalam hati kita ada isinya Al-Quran. Malaikat itu menggigil, nggak berani menyiksa orang yang di alam kubur. Ternyata seorang yang rajin membaca Al-Quran, bahkan menghafal Quran, subhanallah. Bahkan dikabarkan orang yang menghafal Quran itu rata-rata jasadnya utuh. Benar, ya, jasadnya utuh. Makanya kita berdoa nih, moga-moga ada di antara anak keturunan kita yang hafal Quran. Anak ini akan membela kita. Ya, mungkin amal kita sedikit, dosa kita banyak. Dengan kita memiliki anak yang menghafal Quran, inilah yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dorong nih anak-anak kita untuk mau membaca Quran, menghafalkannya, lalu mengamalkannya. Insya Allah ini akan menjadi cara kita, metode kita untuk menikmati indahnya kehidupan di alam kubur dan indahnya bertemu dengan Allah dan Rasulnya di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad.